Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ad-darsus sabi' Fisyati'il bahri, di pantai atau di pinggir laut. Fisyati'il bahri mina'un, di tepi laut atau di pantai terdapat pelabuhan. Mina'un, pelabuhan. Ma huwa akbarul mina'i bi Indonesia, apakah pelabuhan terbesar di Indonesia, atau pelabuhan apakah yang terbesar di Indonesia? Hal fi jazirati Bali mina'un, apakah di Pulau Bali ada pelabuhan? Ma ismu dalikal mina, apakah nama pelabuhan tersebut? Fil bahri amwajun, di laut terdapat banyak ombak. Amwajun jamak min maujun. Amwajun ombak, maujun jamaknya adalah amwajun, berarti ombak-ombak. Bahru Jawa mauju sogirun, laut Jawa ombaknya kecil. Wa mauju bahri Hindi, dan ombaknya samudra Hindia gabirun, besar. Aina tarsus safinatu, di mana berlabuh sebuah kapal atau bersandarnya sebuah kapal. Ya tarsu fil minai, dia berlabuh di pelabuhan. Hal fil bahri safinatun syira'iyatun, apakah di lautan terdapat kapal layar? Na'am fiha safinatun syira'iyatun, ya, di laut atau di dalam laut, di laut terdapat kapal layar. Fisyati'il bahri soyyadun, di tepian pantai terdapat para nelayan atau para pencari ikan. Wahum yasidunal asmakal kabirata was-saghirata fil bahri. Wahum, dan mereka, yasiduna berburu atau mencari, al asmaka jamak daripada samakun. Asmakun artinya ikan, mencari ikan. Al kabirata yang besar, was-saghirata dan yang kecil, fil bahri di laut. Hal yasidunal anbaro, apakah mereka juga mencari atau anbaro yaitu adalah muntahan daripada ikan paus, ya, atau kadang juga bisa dimaknai sebagai ikan paus itu sendiri. Nah, apakah para nelayan memburu atau mencari muntahan ikan paus ataupun ikan paus itu sendiri? Hal yasiduna baroghisal bahr, baroghisal bahr, apa atau mereka mencari atau berburu. Baroghis itu adalah udang, al bahri laut, udang laut, atau bisa diartikan juga sebagai lobster. Hal fis safinati, apakah di dalam, man fis safinati, siapa yang ada di dalam kapal? Man, siapa, fis safinati, di dalam kapal. Fiha rubanun, di dalam kapal terdapat rubanun nahkoda, wa malahun, dan para pelaut atau awak kapal, wa musafirun, dan orang-orang yang bepergian, para pelancong. Yakuduna rubanu as-safinata, nahkoda mengendalikan kapal, wal malahuna, dan para pelaut atau awak laut atau awak kapal, ya'maluna fis safinati, bekerja di kapal. Fil bahri quwwatun bahriyatun, di laut terdapat angkatan laut. Wa fil barri quwwatun bariyatun, dan di darat terdapat angkatan darat. Aina quwwatul bahriyatu, di mana terdapat angkatan laut? Al quwwatul bahriyatu fil bahri, kekuatan angkatan laut terdapat di laut. Fis soifi, pada musim panas, yadhabun nasu, para orang-orang atau manusia pada bepergian, ila syatil bahri, ke pantai, lirrohati, untuk beristirahat, wal istihmami, dan mandi, wayal abuna birimal lil bahri, dan bermain dengan pasir laut, an-nadifi, yang bersih, wayastadilluna, dan bernaung, tahta midallati, di bawah payung, min hararatis syamsi, dari panasnya matahari. Itu adalah makalah daripada pertemuan ke-7 atau pelajaran ke-7. Selanjutnya kita masuk pada kaidah nahwunya. Kaidah nahwu untuk pertemuan kali ini yaitu adalah maf'ulul li ajlih.
maf'ul li ajlih. Ma huwa maf'ul li ajlih? Maf'ul li ajlih huwa ismun mansubun, ism yang dalam keadaan nasab, yubayyinu yang menerangkan, sababul fi'li sebab daripada kata kerja, wa illatul khusulihi dan alasan untuk tercapainya suatu pekerjaan tersebut. Ya, jadi kita lihat contohnya. Contohnya dalam kotak tersebut, qoma at-talibu ikraman lil ustadi. Qoma telah berdiri, at-talibu siswa atau mahasiswa, ikraman lil ustadi. Ikraman menghormati, lil ustadi untuk ustad. Jadi maf'ul li ajlihnya yaitu adalah ikraman lil ustadi. Ada ciri khas tertentu yaitu adalah ada linya. Setelah maf'ul mutlak ada linya. Itu adalah maf'ul li ajli. Li ajli artinya untuk sesuatu tertentu. Nah, jadi maf'ul yang berfungsi untuk sesuatu tertentu antara lain menerangkan sabab terjadinya suatu pekerjaan atau menjadi alasan tercapainya suatu pekerjaan. Contoh kedua, hadarat talibu, telah hadir at-talibu siswa atau mahasiswa, ilal jami'ati ke kampus, tolaban lil ulumi, tolaban untuk mencari lil ulumi ilmu, untuk mencari ilmu. Jadi tolaban maf'ul mutlaknya, kemudian lil ulumi ada ciri khasnya lamnya li, maka di situ menjadi maf'ul li ajli. Ya, itu adalah kaidah nahwunya. Selanjutnya untuk kata mutiara hari ini yaitu adalah qulil haqqa walau kana muron. Katakanlah atau sampaikanlah suatu kebenaran walaupun itu terasa pahit atau walaupun itu pahit, ya, atau pedas. Ya, jadi kita berusaha untuk menyampaikan suatu kebenaran walaupun itu terdengar pahit dan pedas dengan cara yang baik, tapi dengan syarat kalau seandainya orang yang meminta atau bertanya kepada kita, nah itu baru kita sampaikan. Tapi kalau orangnya tidak meminta tolong atau tidak bertanya kepada kita, ya kita harus bersabar melihat kejadian yang ada di depan kita. Kecuali kalau orang itu sudah bertanya, baru kita jelaskan walaupun itu pahit bagi kita ataupun bagi orang tersebut. Ya, jadi menyampaikan kebenaran pun juga ada syaratnya, tidak ngawur atau tidak sembarangan. Ya, salah satu syaratnya yaitu adalah kita ditanya baru kita menjawab. Kalau tidak ditanya maka kebenaran itu pun tidak harus disampaikan secara vulgar, karena kebenaran pun juga, untuk disampaikan pun ada beberapa syarat yang harus dipenuhi walaupun itu pahit, gitu ya. Sehingga teman-teman para mahasiswa diusahakan apabila ingin menyampaikan suatu kebenaran, ya tetap memperhatikan syarat-syarat untuk menyampaikan kebenaran tersebut, tidak ngawur, tidak asal jeplak atau tidak asal menyampaikan begitu saja. Ya, itu adalah materi kita untuk pertemuan ke-7 ini, sekaligus menyampaikan pada mahasiswa untuk persiapan menghadapi UTS minggu depan. Ya, silakan dipelajari semua materi yang sudah kita pelajari dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-7. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.